Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada seni Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya pelajaran ini bisa menjadi pimpinan bagi kami Bapa, dan kami mengerti saat kami mendengarkan pelajaran ini Bapa. Ini doa kami Bapa dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Kamis 6 November 2025 berjudul Saksi akan Kuasa Tuhan. Seperti yang telah kita pelajari atau kita dapat lihat pelajaran kelima, Allah telah memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa kafir untuk mengenal Dia dan berbalik dari jalan mereka yang jahat. Akan tetapi mereka menolak dan pada akhirnya menghadapi penghakiman Allah. Bacalah Yosua 7 ayat 6-9 yang membahas reaksi awal Yosua terhadap bencana yang menimpa mereka. Kita dapat membacanya sekarang, Yosua 7 ayat 6-9. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah, di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya, apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini? Maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Fokuslah secara khusus pada Yosua 7 ayat 9. Prinsip teologis penting apakah yang ditemukan dalam perkataannya? Pada awalnya Yosua terdengar seperti orang Israel di tengah-tengah kesulitan mereka setelah keluar dari Mesir. Seperti, sekiranya kami mati oleh tangan Tuhan di tanah Mesir, ketika kami duduk di dekat periuk-periuk daging dan ketika kami makan roti sampai kenyang, sebab engkau telah membawa kami ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh umat ini dengan kelaparan. Keluaran 16 ayat 3. Dan kemudian Yosua juga, Tuhan, mengapa engkau membawa bangsa ini menyeberangi sungai Yordan untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang Amori untuk membinasakan kami? Seandainya saja kami puas dan tinggal di seberang sungai Yordan. Yosua 7 ayat 7. Namun segera setelah itu dia menunjukkan keprihatinannya yang besar akan kerusakan yang akan terjadi pada nama dan reputasi Tuhan akibat kekalahan ini. Sebab orang Kanaan di seluruh penduduk negeri itu akan mendengarnya, lalu mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari muka bumi. Lalu apakah yang akan engkau perbuat terhadap namamu yang besar itu? Yosua 7 ayat 9. Saudara-saudara, hal ini mengungkapkan sebuah tema dan prinsip yang menjadi inti dari tujuan Allah bagi Israel. Meskipun Dia ingin agar bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka melihat perkara-perkara besar yang akan Allah lakukan bagi umatnya yang taat kepadanya, mereka juga dapat seperti yang dilakukan oleh Rahab, belajar tentang Allah Israel melalui kuasa penaklukan yang dilakukan umatnya. Di sisi lain, jika segala sesuatu berjalan buruk seperti yang terjadi di sini, bangsa-bangsa lain akan menganggap Allah Israel lemah dan tak berdaya. Kita dapat melihat Bilangan 14 ayat 16 dan Ulangan 9 ayat 28 yang dapat mendorong perlawanan bangsa Kanaan. Dengan kata lain, bahkan dalam konteks orang Ibrani merebut tanah itu dan isu-isu dan prinsip besar yang terlibat termasuk membawa kehormatan dan kemuliaan bagi Tuhan, yang juga merupakan satu-satunya harapan terakhir bagi orang-orang kafir dan juga bagi Israel. Kita dapat membaca Ulangan 4 ayat 5-9. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya.
Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu dan kepada cicit-cicitmu semuanya itu. Dalam hal apakah kita dapat melihat paralel di sini antara Israel dan kesaksian mereka ada di dunia dengan kesaksian kita sebagai umat gereja Masehi Advent hari ke-7 pada masa kini? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada sini Bapa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi pelajaran yang membuat kami semakin mengerti akan jalan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.